Terima kasih pimpinan. Pendapat mini fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Disampaikan oleh Anwar Hafid, nomor anggota A570. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, pimpinan dan anggota Pansus Undang-Undang Otsus Papua DPR RI bersama seluruh jajaran, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersama seluruh jajaran, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia bersama seluruh jajarannya, Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya, serta hadirin yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan tugas konstitusional kita sebagai anggota DPR RI. Dalam rangka rapat kerja Pansus Otsus Papua DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk memberikan pendapat fraksi. Maka izinkan kami dari fraksi Partai Demokrat untuk menyampaikan pandangan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi yang diberikan status otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, selanjutnya disebut Undang-Undang Otsus, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui Undang-Undang Otsus, Provinsi Papua diberi mandat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua. Merujuk pada Undang-Undang 21 Tahun 2001, otonomi khusus bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan keadilan, penerimaan hasil sumber daya alam, penegakan hak asasi manusia, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, telah diimplementasikan hampir mencapai 20 tahun dan akan berakhir di tahun 2021 ini. Oleh karena itu, pemerintah bersama DPR RI membentuk Pansus RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Papua. Revisi Otsus ini tetap memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas kesejahteraan dan pembangunan bagi rakyat Papua dan Papua Barat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada awalnya revisi Undang-Undang Otsus, pemerintah menitikberatkan pada 3 poin usulan perubahan, yaitu pertama, tentang redefinisi wilayah Papua, kedua terkait dengan besaran anggaran yang akan diberikan kepada Papua dan Papua Barat, serta ketiga terkait dengan penambahan kewenangan pemekaran wilayah. Akan tetapi fraksi-fraksi DPR RI menilai bahwa ketiga poin ini dinilai belum menyuarakan secara penuh substansi yang diharapkan dari aspirasi masyarakat Papua. Atas dasar itulah, Panitia Khusus Otsus Papua DPR RI dan pemerintah sepakat untuk membuka ruang pembahasan, tidak hanya terbatas pada 3 poin saja. Pada perkembangan pembahasan RUU ini, akhirnya terdapat kurang lebih 15 pasal usulan baru di luar surat Presiden per tanggal 4 Desember 2021.
Dengan diakomodirnya pasal-pasal tersebut, maka RUU Otsus Jilid 2 ini diharapkan telah bertransformasi untuk mengatur dan memfasilitasi seluruh aspek penyelenggaraan politik pemerintahan di Papua, di Provinsi Papua. Perubahan-perubahan tersebut antara lain terkait dengan lambang daerah, pembagian daerah, kewenangan pemerintahan Provinsi Papua, bentuk dan susunan pemerintahan Papua, kelembagaan peraturan daerah, keuangan, perekonomian, perlindungan hak masyarakat adat, hak asasi manusia, peradilan, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kependudukan, pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sosial, pengawasan dan kerjasama penyelesaian perselisihan. Bapak pimpinan anggota Pansus Otsus Papua dan para menteri yang kami hormati, pada forum yang terhormat ini, fraksi Partai Demokrat DPR RI melihat bahwa selama 20 tahun berlakunya Otsus di Papua, pembangunan masyarakat dan daerah Provinsi Papua dan Papua Barat telah menunjukkan berbagai kemajuan, terutama dalam bidang ekonomi dan infrastruktur. Tetapi di sisi lain, harus pula diakui bahwa kemajuan yang dicapai masih jauh yang diharapkan. Selain itu, menjadi catatan kita semua, ada beberapa masalah di Papua bahkan belum dapat diselesaikan secara tuntas. Selama proses pembahasan RUU Otsus Papua ini, fraksi Partai Demokrat telah melakukan beberapa diskusi serta menyerap berbagai aspirasi dan masukan dari berbagai pemerintah daerah dan masyarakat Papua dan Papua Barat serta para pakar, akademisi dan pemerhati di bidang Otsus Papua, baik melalui audiensi maupun diskusi terbatas, untuk melihat, membaca, mencermati, serta menganalisa permasalahan-permasalahan serta isu-isu yang ada. Setelah melalui berbagai proses tersebut, fraksi Partai Demokrat Republik Indonesia DPR RI berpendapat ada beberapa poin-poin strategis yang menjadi titik berat dan perhatian pada rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Poin-poin tersebut antara lain: 1. Terkait dana serta anggaran Otsus Papua. Dalam usulan DIM RUU Otsus Papua, fraksi Partai Demokrat menekankan bahwa penyaluran dana Otsus itu harus langsung menyentuh ke daerah-daerah yang tertinggal dan atau masyarakat asli, orang asli Papua, dengan melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, MRP, DPRP, dan DPRK. Pertimbangan pemberian dana Otsus juga harus didasarkan dengan memperhatikan jumlah orang asli Papua, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, jumlah kabupaten, kota, distrik dan kampung, kelurahan, serta tingkat capaian pembangunan. Fraksi Partai Demokrat meminta agar fokus pembangunan dana tersebut diutamakan untuk penggunaan belanja pendidikan, kesehatan, kebutuhan pangan, dan papan, serta mampu menaikkan taraf hidup orang asli Papua. Pembangunan infrastruktur di tanah Papua juga jangan hanya terfokus pada infrastruktur perhubungan saja, akan tetapi juga memperhatikan energi listrik, air bersih, telekomunikasi, perumahan rakyat, dan sanitasi lingkungan. Namun terkait dana Otsus, fraksi Partai Demokrat dapat memahami penjelasan dari pemerintah terkait dengan dana Otsus 2,25%. Hal ini juga mengingat kondisi pandemi saat ini di mana APBN kita masih banyak dialokasikan dari program-program pemerintah dan kebijakan lain untuk penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini. Yang kedua, terkait skema penggunaan dana Otsus Papua, fraksi Partai Demokrat juga mengusulkan agar skema pendanaan harus menitik beratkan pada berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pendidikan dan kesehatan. Pada bidang pendidikan, fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk memenuhi hak orang asli Papua untuk mendapatkan pendidikan di setiap tingkatan sesuai dengan amanah pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan menjamin kualitas pendidikan di Papua dengan memperhatikan hak asasi manusia, budaya, kearifan lokal, dan kemajemukan bangsa.
Fraksi Partai Demokrat juga mendorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana serta dukungan teknis pelaksanaan pendidikan di Papua. Usulan lain yang terkait dengan skema pendanaan adalah di bidang kesehatan. Melalui rancangan Undang-Undang Otsus Papua, fraksi Partai Demokrat meminta agar pemerintah dapat menjamin standar mutu dan memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk asli Papua. Pembinaan dan dukungan teknis dalam bidang kesehatan juga tidak boleh luput dari perhatian pemerintah. Dan hal yang terpenting adalah kesejahteraan dan jaminan keamanan kepada tenaga kesehatan dan guru. Pemenuhan hak-hak ini bertujuan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Papua, khususnya di kabupaten-kabupaten pedalaman. Ketiga, terhadap pembentukan badan khusus terkait dengan pelaksanaan Otsus Papua yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden, fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah agar tidak terjadi overlapping kewenangan antara badan khusus tersebut dengan kementerian atau lembaga yang juga memiliki peran dalam pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus Papua. Badan khusus ini diharapkan dapat bersinkronisasi, berharmonisasi dan berkoordinasi dengan kementerian terkait dalam mengevaluasi, merencanakan, menyusun dan melaksanakan amanah dari undang-undang ini untuk menuju pembangunan yang bersambungan dan kesejahteraan di tanah Papua. 4. Terkait hak-hak bagi orang asli Papua, fraksi Partai Demokrat mengusulkan untuk melakukan penguatan redefinisi serta pengaturan tentang prioritas utama orang asli Papua untuk ikut serta dalam berbagai bidang pembangunan di tanah Papua, khususnya dalam kehidupan berpolitik, dan memiliki wewenang untuk mengatur, untuk membangun tanah Papua. Dengan diakomodirnya usulan ini, rancangan Undang-Undang Otsus Papua diharapkan dapat memenuhi tujuan, yaitu mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan provinsi lainnya, meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada orang asli Papua untuk berkiprah di wilayahnya sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Dengan pembentukan DPRK di setiap kabupaten kota, serta penetapan 1/4 kali jumlah anggota DPRP dan DPRK bagi orang asli Papua dan minimal 30% keterwakilan perempuan, RUU diharapkan dapat mampu menjamin harkat dan martabat orang asli Papua dengan segala kekhasan budayanya dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia dalam upaya membangun dan mensejahterakan kehidupan tanah Papua. 5. Terkait pemekaran wilayah, dalam usulan DIM, fraksi Partai Demokrat meminta dan menegaskan bahwa pemekaran daerah di Papua harus dilaksanakan atas persetujuan MRP dan DPRP berdasarkan pertimbangan wilayah adat dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain politik, administrasi birokrasi, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, fasilitas umum, pembangunan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan aspirasi masyarakat Papua. Pemerintah harus dapat mempersiapkan infrastruktur dasar sebelum melakukan pemekaran, agar daerah pemekaran tersebut memiliki kesiapan untuk menjadi provinsi baru. 6. Terkait penyelesaian beberapa permasalahan di Papua, khususnya masalah hak asasi manusia, fraksi Partai Demokrat tidak pernah bosan dan terus mengingatkan bahwa pemerintah harus melakukan rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah politik dan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana yang telah diamanatkan pada pasal 45-46 dalam RUU Otsus Jilid 2 ini. Kami menyadari bahwa kewenangan pengadilan HAM memang berada di tangan pemerintah pusat dan tidak bisa ditransfer ke pemerintah daerah. Tetapi fraksi Partai Demokrat menilai bahwa pemerintah harus serius dan berkomitmen untuk mendukung penyelesaian permasalahan di Papua. Salah satu jalan adalah dengan mengoptimalkan kinerja Komnas HAM di Papua. Hal ini juga menjadi salah satu aspirasi dan selalu disuarakan oleh masyarakat di Papua. Fraksi Partai Demokrat berpandangan dan menghendaki agar penyelesaian masalah kekerasan serta HAM di Papua dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis
diplomatis, serta dengan membuka ruang diskusi, bukan dengan pendekatan operasi militer seperti yang kita lakukan selama ini. Pimpinan dan anggota Pansus serta para menteri yang kami banggakan, berdasarkan usulan-usulan dan isu-isu strategis yang telah disebutkan di atas, maka dalam pelaksanaan dan implementasi RUU Otsus Jilid 2 ini, fraksi Partai Demokrat juga meminta pemerintah untuk memperhatikan beberapa catatan antara lain. 1. Fraksi Partai Demokrat meminta agar semua pengelolaan sumber dana, penyaluran, pembagian, dan penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Selain itu, harmonisasi harus dibangun antara pemerintah dan seluruh perangkat daerah Papua dalam pelaksanaan Otsus Papua, baik dalam hal pembinaan maupun pengawasan. Fraksi Partai Demokrat juga berharap agar pengaturan tentang pembentukan daerah otonomi baru juga diikuti dengan pengaturan yang menjamin dan memberikan ruang dan prioritas kepada orang asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan bidang-bidang kehidupan sosial budaya pada umumnya. 3. Fraksi Partai Demokrat meminta agar semua pertimbangan, usulan, serta implementasi dari rancangan Undang-Undang Otsus Papua ini harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara dan jangan sampai membebani APBN, mengingat kondisi ekonomi negara yang sedang cukup sulit di masa pandemi ini. Pimpinan dan anggota Pansus serta para menteri yang kami hormati, pada hakikatnya, fraksi Partai Demokrat memandang bahwa pembangunan dan pelaksanaan Otsus di tanah Papua harus berbasis kebudayaan orang asli Papua dalam bingkai Nusantara Indonesia. Dengan demikian, persoalan-persoalan yang ada di Papua dapat diatasi dengan memperbaiki komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua bersama pemerintah daerahnya, sehingga sejalan dengan tujuan otonomi khusus Papua, yaitu pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang seiring dengan upaya membangun kehidupan bersama masyarakat yang rukun, harmonis, tertib, produktif berdasarkan hukum, keamanan, dan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan 6 poin serta 3 usulan catatan fraksi Partai Demokrat di atas, maka dengan ini fraksi Partai Demokrat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua untuk disahkan di tingkat selanjutnya. Demikian pendapat akhir fraksi Partai Demokrat terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Semoga kita bersama-sama melalui rancangan undang-undang ini bisa menjawab semua persoalan yang ada di tanah Papua dan mampu meningkatkan kesejahteraan Provinsi Papua dalam rumah NKRI. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, perjuangan panjang bangsa ini terasa ringan jika dilakukan bersama-sama. Mari satukan langkah demi kemajuan. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Bersatu kita kuat, bersatu kita bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Jakarta 12 Juli 2021. Pimpinan fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dr. Edi Baskoro Yudhoyono, nomor anggota A554, Sekretaris Marwan Cik Hasan MM, nomor anggota A535. Terima kasih. Halo saudara-saudara sekalian, saya Senator Philip Makmal, anggota DPD RI Buds Papua Indonesia, hadir dalam channel YouTube Jas Merah TV. Saudara-saudara sekalian ingin mengikuti dengan baik segala aktivitas
Silakan subscribe, like, komen, dan bagikan YouTube Jas Merah TV. Thank you. Jas Merah TV suka. Hatikan lagi. Jas Merah TV suka. Jas Merah TV suka.